Malam itu, di balik kabut tebal Gunung Lawu, ada sebuah rahasia kuno yang tidak pernah boleh dibangunkan siapapun. Namun, 4 pendaki tanpa sengaja melangkah masuk ke dalam upacara kematian yang masih terus berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Mereka tidak tahu bahwa satu gelang kuno yang dibawa turun-temurun akan membuka jalan bagi para prajurit kerajaan untuk menjemput raja yang telah hilang berabad-abad. Dan malam itu, mereka telah memilih orangnya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe. Tuliskan asal kalian di kolom komentar. Dan bagi para sahabat yang sudah subscribe, saya doakan selalu diberi kesehatan, rezeki yang luas, dan umur panjang yang penuh keberkahan. Sekarang bersiaplah, karena inilah kisah malam penobatan di Gunung Lawu yang tidak pernah tercatat dalam sejarah manusia. Andra menarik napas panjang ketika rombongan kecil mereka tiba di gerbang pendakian Candi Cito. Udara sore terasa lembab. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Matahari mulai meredup di balik pepohonan, seolah memberi isyarat bahwa malam di Lawu tidak pernah ramah. Andra memandang gelang kuno di pergelangan tangannya. Gelang peninggalan kakeknya terasa berat, seakan benda itu sendiri tahu kemana mereka akan pergi. Salsa, sepupunya, menyenggol lengan Andra sambil tersenyum untuk mencairkan suasana. Namun Andra tidak merespon. Hatinya terasa seperti diseret ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan mereka dimulai dengan langkah ringan. Jalur menanjak, suara burung sesekali terdengar. Semua tampak biasa saja. Bima berjalan paling depan, penuh semangat seperti biasa. Sementara Riko sibuk mengambil foto dengan kameranya. Suasana masih santai. Mereka bercanda tentang kabut yang mulai turun, tentang malam yang pasti dingin, dan tentang rencana memasak mie di tenda nanti. Namun tanpa mereka sadari, setiap langkah yang mereka ambil seperti diikuti oleh sesuatu. Tidak terlihat, namun terasa. Ketika melewati sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dari semuanya, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada dedaun bergerak. Tidak ada suara serangga, seolah seluruh hutan menahan napas. Salsa spontan menggenggam lengan Andra. Riko berhenti memotret dan menatap sekitar. Bima menghela napas sambil memaksakan tertawa, mengatakan bahwa itu hanya perasaan mereka saja. Tapi Andra tidak merasa begitu. Dari arah belakang mereka, terdengar suara langkah pelan, teratur, dan berat. Mereka menoleh bersamaan. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanyalah kabut tipis yang mulai muncul dari sela-sela pepohonan, seperti seseorang meniup udara dingin dari bawah bumi. Mereka kembali melangkah. Kabut semakin tebal, namun masih dalam batas wajar. Sampai kemudian Andra merasakan gelang di tangannya bergetar halus. Getaran itu seperti denyut nadi makhluk hidup. Ia berhenti seketika. Bima menoleh dan bertanya. Namun Andra hanya menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Ia tidak ingin membuat Salsa lebih takut. Namun dalam hatinya, Andra tahu gelang itu tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Seakan ada sesuatu di dalam kabut yang memanggilnya dengan cara yang tidak manusiawi. Saat matahari tenggelam, mereka tiba di area sekitar Sendang Derajat. Tempat itu tenang. Terlalu tenang untuk ukuran hutan. Air sendang memantulkan cahaya redup senja. Ada sesuatu yang janggal. Permukaan air bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin sama sekali. Andra merasakan bulu kuduknya berdiri. Bima langsung membuka tas untuk mendirikan tenda. Salsa membantu, meski tangannya tampak gemetar. Riko memotret keadaan sekitar dengan gugup, namun tetap berusaha berpura-pura berani. Ketika mereka selesai mendirikan tenda, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Lebih berat, lebih padat, dan seolah memiliki arah sendiri. Kabut itu tidak menyebar secara acak, melainkan bergerak melingkari perkemahan seperti lingkaran ritual. Andra merasakan dadanya sesak. Ia mendengar sesuatu, samar, jauh, namun jelas berasal dari dunia yang tidak berhubungan dengan dunia manusia. Suara, gamelan, pelan, ritmis, dan kuno. Bukan dari speaker, bukan dari manusia, melainkan dari tempat yang tidak dapat ditunjuk dengan jari. Salsa memegang tangan Andra. Suara gamelan semakin mendekat.
semakin jelas, semakin nyata. Dandra menatap gelangnya yang kembali bergetar. Cahaya tipis keemasan muncul dari celah ukirannya, membentuk garis-garis lembut seperti pola lama yang mulai hidup kembali. Riko mundur selangkah sambil memegang kameranya erat. Bima meneguk ludah, mencoba tetap tenang. Malam merambat cepat. Suara gamelan berhenti mendadak. Keheningan yang menyusul terasa jauh lebih menakutkan daripada suara itu sendiri. Andra menatap ke dalam kabut yang berkumpul seperti tembok tinggi. Dari dalam kabut itu monghul silut banyak, tinggi, berdiri tegak, melingkari mereka seperti barisan penjaga. Andra tidak bisa berpaling. Seluruh tubuhnya seolah dipaku oleh tatapan tak terlihat dari dalam kabut. Salsa mulai menangis pelan. Bima menggenggam pisau lipat yang bahkan tidak akan berguna. Riko kehabisan suara. Siluet itu semakin jelas. Tubuh manusia, baju tombak panjang, sorot mata kosong, namun hidup. Para prajurit kerajaan dari masa yang tidak tersentuh waktu. Mereka berdiri, diam, menatap, menunggu. Seakan tahu bahwa orang yang mereka cari akhirnya kembali. Dan sosok tertinggi di antara mereka melangkah maju. Ia menundukkan kepala kepada Andra. Tombak disilangkan. Kabut berhenti bergerak. Tanah bergetar halus. Lalu sebuah bisikan mengalun, penuh wibawa dan dingin. Paduka telah kembali. Andra terbelalak. Gelang di tangannya pecah sedikit. Namun cahaya di dalamnya justru semakin kuat. Ia merasakan sesuatu menarik pikirannya, ingatannya, dan jiwanya. Ia mulai melihat kilasan singgasana, darah, dan mahkota yang retak. Dan malam itu, pendakian mereka berubah menjadi awal dari upacara yang tidak pernah seharusnya dimulai kembali. Kabut semakin tebal, mengelilingi perkemahan seperti tirai raksasa yang menutup jalan keluar. Andra berdiri mematung, tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Gelang di pergelangan tangannya berdenyut seperti jantung kedua yang memaksanya untuk tetap tegak. Setiap denyutnya terasa seperti panggilan yang berasal dari masa lalu. Salsa menggenggam lengan Andra dengan kedua tangan, mencoba menariknya menjauh. Tetapi sekujur tubuh Andra terasa berat dan kaku, seolah bumi sendiri menahannya di tempat itu. Bima melangkah maju dengan keberanian yang setengahnya berasal dari rasa takut. Ia berteriak memanggil Andra agar sadar, namun suara itu menghilang sebelum mencapai telinga. Andra, kabut seperti memakan suara apapun yang keluar dari mulut mereka. Riko mencoba menyalakan senter, namun cahaya itu meredup seketika, seolah ditelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Cahaya tidak bisa menembus kabut itu. Bahkan nyala api kecil sekalipun terasa mati sebelum sepenuhnya hidup. Prajurit-prajurit itu semakin jelas. Wajah mereka tampak pucat seperti ukiran batu yang dipahat dengan sangat halus. Mata mereka kosong, namun terasa menusuk. Satu sosok bertubuh besar melangkah lebih dekat. Ia membawa tombak panjang dengan ujung berkilau lembut. Meski kabut menutup sebagian tubuhnya, kesan kewibawaan dan ancaman terpancar kuat. Ia berhenti di depan Andra, lalu menundukkan kepala seperti seorang bawahan yang memberi hormat kepada raja. Andra merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak, seperti pintu yang dibuka dari dalam. Ia melihat kilasan singkat, sebuah singgasana batu. Tirai merah yang bergoyang pelan, payangan laki-laki dengan mahkota retak, suara ribuan pasukan bersorak, dan kemudian kegelapan. Andra tersentak, napasnya tercekat. Namun gambaran itu tidak hilang, justru semakin jelas, semakin kuat, semakin seolah menjadi miliknya. Tiba-tiba gelang itu pecah sedikit lagi. Cahaya keemasan menyembur keluar, membentuk pola melingkar di tanah. Simbol-simbol tua muncul dari bawah tanah, bersinar seperti bara panas. Simbol itu mengelilingi kaki Andra, mengikatnya seperti lingkaran ritual. Salsa menjerit, namun jeritannya terdengar seperti bisikan. Riko menariknya menjauh. Bima mencoba masuk ke dalam lingkaran itu, tetapi tubuhnya terpental seperti terkena dinding tak terlihat. Tanah bergetar. Kabut berputar lebih cepat. Gamelan yang tadi menghilang kini terdengar kembali. Lebih keras, lebih agung, namun juga lebih menyeramkan.
Suaranya seperti berasal dari dunia yang telah lama tenggelam. Suara yang memanggil Raja Lama untuk kembali duduk di takhta. Prajurit-prajurit itu bersiul lirih seperti berdoa. Dan di antara doa itu, terdengar bisikan yang menggema ke seluruh hutan. Raja telah ditemukan, dan Ra tidak bisa menolak. Sesuatu mulai menarik jiwanya keluar, memaksanya menerima takdir yang tidak pernah ia pilih. Tanah di bawah lingkaran cahaya keemasan itu terus bergetar, seperti ada sesuatu yang merayap dari kedalaman bumi. Andra berdiri kaku, matanya memandang lurus ke depan tanpa kedip. Cahaya dari gelang yang hampir hancur itu memantul ke wajahnya, membuat kulitnya tampak lebih pucat daripada biasanya. Salsa menangis sambil memanggil namanya, tetapi suara itu seperti terhalang oleh dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Prajurit-prajurit itu mulai bergerak, perlahan namun pasti, membentuk setengah lingkaran lebih rapat mengelilingi Andra. Tombak mereka berdenting, ringan seperti disentuhkan ke sesuatu yang berwujud, namun tak terlihat. Dentingan itu memicu putaran kabut di atas mereka, membentuk pusaran raksasa seperti corong yang terhubung ke langit gelap. Udara menjadi berat, dingin, dan penuh tekanan. Nafas Salsa terputus-putus. Rico berlutut sambil menutup telinganya. Meski tidak ada suara selain gamelan yang berdentang di kejauhan. Semakin cepat dan semakin kuat, sosok lain kini muncul dari balik kabut. Tubuhnya lebih tinggi, jubahnya panjang, menjuntai ke tanah. Wajahnya samar, seperti tertutup kain tipis. Namun sorot matanya terlihat jelas, memancarkan wibawa dan kesedihan yang tidak manusiawi. Ia bukan sekadar prajurit, ia adalah pemimpin mereka. Dan ketika ia melangkah, tanah di sekitarnya tampak menghitam seperti terbakar. Ia berhenti tepat di depan Andra, berlutut dengan satu kaki, dan menyentuhkan ujung jarinya ke tanah. Cahaya emas langsung merambat dari titik itu, membentuk pola baru yang mengelilingi Andra seperti mahkota raksasa. Andra mulai mengeluarkan suara napas berat. Tubuhnya sedikit terangkat, hanya beberapa sentimeter dari tanah, tetapi cukup untuk membuat Salsa menjerit lebih keras. Rico mencoba bangkit dan mendekat, namun tubuhnya kembali terpental. Kali ini lebih jauh, membuat punggungnya menghantam pohon besar. Bima berusaha keras menahan tubuhnya agar tidak mundur. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa seperti didorong angin dari arah berlawanan yang sangat kuat. Ia memaki frustasi dan melempar batu ke arah prajurit. Tetapi batu itu berhenti di udara, lalu jatuh pelan seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gamelan berhenti mendadak. Keheningan menggantung seperti jaring raksasa yang menelan seluruh suara. Bahkan hembusan napas pun tidak terdengar. Dandra menghembuskan napas panjang. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang sama dengan gelangnya. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Seolah jiwanya telah disentuh oleh sesuatu yang sangat tua, sangat kuat, dan sangat ditunggu. Pemimpin prajurit itu mengangkat kedua tangannya, dan semua prajurit bersujud secara serempak. Pemandangan itu sangat cepat, namun begitu rapi. Seperti upacara yang sudah dilatih selama ratusan tahun. Dari dalam kabut yang berputar, terdengar suara berat, dalam, dan bergema. Suara itu seperti keluar dari banyak mulut sekaligus, namun tetap terasa seolah berbicara langsung kepada Andra. Waktu penobatan telah tiba. Andra menutup mata. Cahaya di gelangnya meledak, menjadi serpihan kecil yang berputar mengelilinginya, seperti bintang-bintang kecil. Simbol-simbol di tanah berubah warna menjadi merah tua, berdenyut seperti nadi. Udara menjadi panas, seperti berada dekat api besar. Dan di tengah panas itu, sebuah benda perlahan muncul dari bawah tanah. Sebuah mahkota tua, penuh retakan, namun masih memancarkan keanggunan yang tidak dapat dijelaskan. Mahkota itu terangkat perlahan, melayang menuju kepala Andra. Salsa memohon agar Andra sadar. Bima berteriak memanggil nama Tuhan agar membantu mereka. Rico hanya bisa menangis, namun upacara tidak berhenti. Dan ketika mahkota itu hampir menyentuh kepala Andra, tanah tiba-tiba pecah, menciptakan ledakan cahaya yang membutakan. Sebuah sosok lain muncul dari kedalaman itu, dan semua prajurit langsung mundur,
Ledakan cahaya itu tidak hanya membutakan, tetapi juga mengguncang seluruh hutan. Kabut yang sejak tadi berputar seperti tirai ritual langsung buyar dalam satu hembusan dahsyat, seolah ada kekuatan besar yang menendangnya dari pusat lingkaran. Pohon-pohon terdekat bergoyang hebat, dedaunan berjatuhan seperti hujan lebat, dan tanah di sekitar mereka memunculkan retakan panjang yang membentuk pola aneh. Bima terlempar ke samping, Riko tersungkur ke tanah, dan Salsa jatuh terduduk sambil terus memanggil nama Andra dengan suara pecah. Di tengah cahaya itu, sesuatu muncul. Bukan manusia, dan bukan pula makhluk asing. Bentuknya seperti tubuh seorang lelaki tua, namun wajahnya samar, berkabut, seolah tidak benar-benar berada di dunia ini. Rambutnya panjang terurai, pakaiannya sobek seakan habis melewati perang panjang. Aura yang memancar dari tubuhnya bukan sekadar dingin, melainkan dingin yang menusuk sampai tulang. Dingin yang membawa sejarah kelam bersamanya. Prajurit-prajurit yang tadi berdiri gagah langsung menunduk dalam ketakutan. Bahkan pemimpin mereka yang tampak sangat berwibawa mundur beberapa langkah dengan kepala tertunduk. Suasana mendadak berubah. Yang tadinya terasa seperti upacara agung, kini berubah menjadi kekacauan penuh kengerian. Sosok itu mengangkat wajahnya ke arah Andra. Mata kosongnya memantulkan cahaya merah yang bergerak seperti api kecil. Dari mulutnya keluar suara bergetar, dalam, dan terputus-putus. Seperti suara yang terlalu lama terbenam di dalam tanah. Bukan dia. Belum waktunya. Takhta itu belum layak untuknya. Andra terhuyung. Cahaya keemasan di tubuhnya meredup. Mahkota yang tadi melayang kini jatuh perlahan ke tanah. Namun tidak menyentuh tanah. Mahkota itu tertahan oleh sesuatu, melayang seperti menggantung pada benang yang sangat tipis. Andra menatap sosok tua itu. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Siapa kau?" Sosok itu merendahkan tubuhnya, mendekat kepada Andra. Udara di sekitar mereka menjadi gelap. Begitu gelap, hingga Salsa merasa seperti seluruh dunia tertutup kain hitam. Makhluk itu berbisik di telinga Andra, tetapi bisikan itu terdengar sampai ke seluruh penjuru perkemahan. "Aku adalah panggilan dari darahmu. Aku adalah yang terabaikan. Dan kau membawa kunci yang seharusnya tidak pernah keluar dari istana." Andra terdiam. Gelang yang pecah di tangannya kembali berdenyut meski sudah hancur. Seolah ada sesuatu yang masih hidup di dalam pecahannya. Mahkota melayang lebih rendah, tepat di depan wajah sosok tua itu. Makhluk itu memegangnya, dan ketika jarinya menyentuh mahkota itu, muncul percikan api kecil seperti bara yang ditetesi air. Prajurit-prajurit kembali bersujud. Mereka menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang begitu dalam. Bahkan kabut yang sejak tadi menghidupkan suasana mistis, kini hanya bergerak pelan, seperti tidak berani mendekat. Bima akhirnya berhasil berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia menarik napas panjang dan berteriak agar makhluk itu menjauh dari Andra. Namun suaranya tidak menghasilkan efek apapun. Makhluk itu menoleh sedikit, dan hanya dengan tatapan kosongnya, tubuh Bima terdorong kuat ke belakang, menghantam batang pohon hingga ia terjatuh tak berdaya. Salsa menjerit. Riko berusaha menahan tubuhnya agar tidak ikut mendekati lingkaran cahaya. Namun kedua kaki Salsa bergerak sendiri, seperti ditarik sesuatu. Ia berusaha menahan, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Riko memeluknya dari belakang, mencoba menghentikan langkahnya. Namun Salsa tetap maju beberapa inci. Air matanya mengalir deras. Sosok tua itu menatap Andra dan mengangkat tangannya. Cahaya dari mahkota berubah menjadi merah darah. Tanah mulai bergetar lebih keras. Simbol-simbol kuno di tanah berputar seperti roda yang terseret. Dan suara itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih menggetarkan, dan jauh lebih berbahaya. "Warisan ini bukan milikmu, namun darahmu telah..." Membuka pintunya, kabut menutup mereka kembali. Dan upacara berubah menjadi mimpi buruk yang jauh, lebih kelam daripada sebelumnya. Kabut kembali menutup seluruh area dengan cepat, jauh lebih tebal dan lebih berat dari sebelumnya.
seolah ada tangan raksasa yang menurunkan tirai kelabu untuk menutup pandangan dunia luar. Dalam kabut itu, suara gemelan berubah menjadi nada yang lebih cepat, lebih kacau, dan lebih nyaring. Seperti puluhan alat musik yang dipukul tanpa kendali. Suara itu menusuk telinga, membuat Salsa menutup kedua telinganya sambil menangis. Rico memeluknya kuat-kuat, mencoba menenangkannya, meski dirinya sendiri hampir tidak bisa bernapas karena ketakutan. Andra berada di tengah lingkaran. Cahaya yang mulai berubah warna menjadi merah gelap. Cahaya itu berdenyut seperti jantung raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Sosok tua yang muncul dari retakan tanah menatap Andra dengan mata kosong yang berputar seperti pusaran air. Dari tubuhnya keluar asap tipis yang naik perlahan, membentuk pola seperti sulur tanaman yang merayap. "Aku menunggumu, tapi bukan kau yang seharusnya datang." Suaranya bergema, bertumpuk, dan terdistorsi, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Andra menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Lidahnya terasa kaku, napasnya pendek. Tubuhnya seperti ditarik oleh dua arah berbeda, antara dunia manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih haus akan kekuasaan. Makhluk itu mengangkat tangannya perlahan. Tanah kembali retak. Kali ini memanjang dari lingkaran cahaya menuju tepian sendang. Dari retakan itu keluar hawa panas, seperti napas dari perut bumi. Salsa memandang retakan itu dengan mata melebar, melihat bayangan tangan-tangan kecil berwarna hitam merayap dari dalam celah. Tangan itu bergerak cepat, mencoba meraih kaki siapapun yang berada paling dekat. Salsa menjerit, menarik kakinya ke belakang hingga tubuhnya terjatuh ke pangkuan Rico. Rico spontan memeluknya lebih kuat, tubuhnya bergetar hebat. Bima, yang sebelumnya tergeletak, kini menggerakkan tangan dengan sisa tenaganya. Ia berusaha bangkit, meski setiap tulangnya terasa seperti patah. Tubuhnya gemetar, tetapi matanya tetap fokus pada Andra. Ia menyeret dirinya maju beberapa inci, memaksakan tubuhnya melawan ketakutan yang menekan dadanya. "Andra, bangun, tolong bangun." Tapi suara Bima tenggelam di tengah dentuman gamelan yang semakin keras. Cahaya merah di sekitar Andra semakin berputar cepat, membentuk pusaran yang mengangkat debu dan dedaunan ke udara. Simbol-simbol kuno di tanah tampak berputar seperti roda besar yang dipaksa bergerak. Dari dalam simbol itu keluar bayangan-bayangan hitam, tipis, namun panjang, seperti lembaran bayangan yang memiliki bentuk manusia, tanpa wajah. Makhluk itu berkibar seperti kain kusut yang tertiup angin. Namun setiap gerakannya terasa sadar, terarah, dan penuh niat. Bayangan itu mendekati Andra, melingkarinya, lalu menempel pada tubuhnya seperti kabut pekat yang ingin menyatu. Andra merasakan dingin luar biasa merayap dari kulitnya, masuk ke tulangnya, lalu menusuk ke dalam pikirannya. Ia mengerang pelan, tubuhnya membungkuk, memegang kepalanya. Sosok tua di sebelahnya mendekat, lalu menempelkan kedua tangannya ke tanah. Cahaya merah membesar, membentuk lingkaran kedua yang berlapis. Kabut ikut tersedot masuk ke lingkaran itu. Bima merasakan tanah di bawahnya bergerak seperti ular raksasa. Salsa menutup matanya, tak sanggup melihat apapun lagi. Retakan di tanah semakin besar. Suara dari bawah retakan terdengar seperti nyanyian sedih yang diputar terbalik. Suara itu memanggil nama Andra, berulang-ulang, semakin keras. Semakin dekat, Andra, Andra, Andra. Makhluk tua itu mengangkat mahkota retak yang tadi jatuh, lalu memegangnya di atas kepala Andra. Ia berbisik pelan, namun bisikannya terdengar oleh seluruh hutan. "Darahmu telah memilih, dan pintu telah membuka diri. Tidak ada jalan kembali." Mahkota turun perlahan, hendak menyentuh kepala Andra yang kini tak mampu melawan. Namun sebelum mahkota itu menyentuh, seseorang lain muncul dalam lingkaran cahaya. Seseorang yang tidak pernah mereka sangka akan ikut dalam ritual ini. Cahaya merah yang berputar di sekitar Andra tiba-tiba pecah, seperti kaca yang dihantam palu raksasa. Suaranya tidak terdengar oleh telinga, tetapi mengguncang dada semua orang hingga rasa mual dan pusing
menyerang sekaligus. Bima terjatuh kembali. Salsa merosot dari pangkuan Riko, dan Riko sendiri hanya mampu menahan napas sambil menatap ngeri apa yang muncul dari tengah pusaran itu. Seseorang berdiri di dalam lingkaran cahaya. Tubuhnya terlihat samar, namun semakin lama semakin jelas bentuknya. Andra membuka matanya pelan, pupilnya melebar, napasnya tercekat. Ia mengenali siluet itu, wajah itu, ketegasan itu, dan tatapan yang ia ingat sejak kecil. Itu adalah kakeknya, atau tepatnya sesuatu yang menyerupai kakeknya, namun tidak sepenuhnya manusia. Wujudnya seperti bayangan yang mencoba menjadi nyata. Setengah tubuhnya tampak jelas, setengahnya lagi seperti asap yang mengalir turun. Matanya tidak memiliki putih atau hitam, melainkan cahaya redup seperti bara yang hampir padam. Namun ketika ia menatap Andra, ada sesuatu yang terasa sangat familiar, hangat, namun juga menggetarkan, seperti duka yang belum selesai. Andra memegang dadanya, suaranya pecah saat memanggil, "Kakek." Namun makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menghalangi mahkota retak yang nyaris menyentuh kepala Andra. Ketika tangan itu menyentuh cahaya merah yang memancar dari mahkota, terdengar suara mendesis seperti kulit yang tersentuh logam panas. Cahaya itu bergetar, terhenti, dan mahkota melayang beberapa jengkal di atas kepala Andra. Tanpa bergerak turun, sosok tua yang muncul dari retakan tanah menoleh tajam. Wajahnya berubah menjadi lebih gelap, lebih menakutkan. Sorot matanya berputar lebih cepat. Ia menggeram rendah. Suara yang terdengar seperti suara batu bergesekan dengan batu. "Kau tidak boleh mengganggu upacara ini." Makhluk serupa kakek. Andra menegakkan tubuhnya. Suaranya lembut, namun dalam dan sangat jelas. Dia belum siap. Jalan ini bukan untuknya. Kalian memaksanya datang. Sosok tua itu menghentakkan tongkat bayangannya ke tanah. Retakan tanah melebar. Gamelan berbunyi keras, kacau, seolah ada ratusan tangan memukulnya sekaligus. Tanah memancarkan cahaya merah yang melompat seperti api liar. Prajurit-prajurit menegakkan tombak mereka bersamaan, siap menyerang. Namun makhluk yang menyerupai kakek Andra mengangkat tangan sekali lagi. Angin besar berputar dari belakangnya, mendorong semua prajurit mundur beberapa langkah. Kabut terangkat, lalu jatuh kembali seperti ombak. Aura dingin yang menyelimuti area itu berganti menjadi hawa panas yang menusuk tulang. Salsa memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang merayap sampai ke hati. Riko menatap makhluk itu dengan mulut terbuka. Pikiran kacau, tidak tahu apakah ia sedang melihat sesuatu yang baik atau kejahatan yang menyamar. Bima berusaha berdiri, namun lututnya bergetar hebat. Makhluk serupa kakek Andra menatap Andra dengan dalam. Suaranya terdengar seperti suara yang datang dari mimpi masa kecil. "Andra, kau tidak harus mengikuti darah yang memanggilmu. Ada jalan lain." Andra menggeleng. Napasnya berat, wajahnya penuh kebingungan. "Aku tidak mengerti, kakek. Apa yang terjadi? Apa yang mereka inginkan dariku?" Makhluk itu hendak menjawab, namun sosok tua dari retakan tanah mengangkat tangannya. Kabut mengumpul cepat, membentuk dinding tebal yang memisahkan mereka. Suara gamelan kembali terdengar dalam tempo yang semakin cepat. Seakan ritual dipaksa untuk dilanjutkan, meski penjaganya menolak. Suara sosok tua itu menggema keras. Darahnya telah membuka pintu, dan pintu ini tidak bisa ditutup kembali. Keturunan raja harus kembali ke tahtanya. Mahkota retak kembali bergerak turun. Cahaya merahnya membakar udara. Tanah bergetar semakin keras. Bayangan tanpa wajah berputar mengelilingi Andra. Makhluk yang menyerupai kakeknya maju satu langkah, menghentikan mahkota dengan kedua tangannya. Namun cahaya merah itu membakar tubuhnya, membuat sebagian wujudnya meleleh seperti lilin kena api. Salsa menjerit. Riko memutar kepala menjauh. Bima merangkak, memaksa tubuhnya bergerak mendekat. Dandra memejamkan mata, memegang kepalanya, merasakan dua kekuatan bertarung di dalam dirinya. Langit bergemuruh, tanah merekah lebih dalam, dan ritual berubah menjadi perang antara darah, takdir,
dan arwah yang belum selesai. Langit malam yang semula hanya dipenuhi kabut, kini berubah menjadi gelap, bagaikan tinta hitam yang ditumpahkan ke angkasa. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada suara makhluk hidup. Seolah seluruh kehidupan di Gunung Lawu ditarik pergi, meninggalkan tempat itu sebagai panggung untuk perang yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Manusia, mahkota retak itu kembali bergetar hebat. Cahaya merahnya memancar liar seperti bara yang disiram angin. Makhluk tua yang keluar dari retakan tanah kini berdiri tegak. Tubuhnya membesar, bayangannya semakin pekat, dan menutupi hampir seluruh lingkaran ritual. Dari tubuhnya keluar suara seperti ratusan orang berteriak dalam nada rendah, terdistorsi, menggema di segala arah. Suara yang mampu membuat tulang belakang siapapun bergetar ketakutan. Makhluk yang menyerupai kakek Andra kini tampak semakin lemah. Setiap detik, bagian tubuhnya mengelupas seperti kain usang yang digigit api. Namun ia tetap berdiri di depan Andra, menjadi satu-satunya penghalang antara cucunya dan takhta yang dipaksakan oleh para arwah prajurit. Cahaya redup dari matanya berkedip pecah, seperti bara yang hampir padam, namun tetap melawan malam. Sosok tua dari bawah, bumi menggeram. Kau tidak berhak menghalangi keturunanmu sendiri. Takhta ini milik darahnya. Makhluk serupa kakek Andra membalas dengan suara yang lebih lembut, namun tegas dan penuh kepedihan. Takhta itu pernah mengutuk hidup banyak orang. Aku tidak akan membiarkan kutukan itu kembali menelan cucuku. Andra merasakan pertarungan itu di dalam tubuhnya. Hatinya seperti ditarik dua arah. Satu arah terasa gelap, dingin, penuh janji kekuasaan yang tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Arah lainnya hangat, penuh kenangan masa kecil, suara kakek yang menasihatinya, dan kehidupan normal yang selama ini ia jalani. Namun semakin lama pertarungan itu berlangsung, semakin sulit bagi Andra untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi gaib. Kabut bergerak seperti makhluk hidup, berputar bagaikan ular raksasa yang sedang mengintai. Dari kabut itu, prajurit-prajurit muncul kembali. Kali ini mereka tidak hanya berdiri, mereka berjalan ke depan, membentuk formasi. Tombak mereka diarahkan langsung pada makhluk yang menyerupai kakek Andra. Tombak-tombak itu bergetar, mengeluarkan kilatan kecil seperti petir merah muda. Salsa menjerit ketika melihat salah satu prajurit menerjang maju. Bima berteriak agar Andra melarikan diri, namun tidak ada ruang untuk bergerak. Riko menutup wajahnya ketika salah satu prajurit menghunus tombaknya, siap menusuk. Namun sebelum tombak itu menyentuh tubuh sang kakek, tanah kembali meledak dari dalam. Ledakan itu bukan hanya debu dan batu, tetapi juga cahaya putih yang begitu terang hingga membuat seluruh hutan sekitar tercahayai seolah siang hari. Cahaya itu menyambar prajurit-prajurit, memukul mereka mundur beberapa langkah. Tombak mereka terhenti. Suara gemelan juga berhenti seketika. Dan dari dalam cahaya putih itu muncul sosok baru. Bukan manusia, bukan prajurit, bukan arwah. Bentuknya seperti hewan besar, seekor kuda, namun lebih tinggi, lebih kuat, dengan surai panjang yang berputar seperti asap. Matanya bercahaya biru, kukunya memijak tanah, meninggalkan bekas seperti bara yang baru padam. Kuda itu mengeluarkan ringkikan yang menggema seperti guntur, membuat prajurit-prajurit kerajaan gemetar ketakutan. Riko terbelalak. Kuda itu menoleh ke arah Andra lalu merandak, seolah meminta Andra untuk naik, seolah mengenal dirinya. Makhluk tua dari bawah bumi menjerit keras, suara yang memecah udara. Bukan dia, belum waktunya. Jangan biarkan dia pergi. Prajurit-prajurit berlari maju, tombak mengarah ke Andra. Makhluk serupa kakeknya mendorong tubuh Andra ke belakang. Naiklah. Sekarang, jangan menoleh. Andra memutuskan dalam sepersekian detik dengan tubuh gemetar. Ia memegang surai kuda itu dan menarik dirinya naik. Dan ketika ia naik ke punggung kuda gaib itu, seluruh dunia tiba-tiba bergetar. Retakan tanah semakin besar, kabut berubah menjadi pusaran hitam, dan ritual berubah menjadi perburuan. Kuda gaib itu melesat sebelum Andra sempat mengatur napas.
Angin malam memukul wajahnya dengan keras, namun hembusannya tidak seperti angin biasa. Hembusan itu terasa berat, membawa suara-suara yang berebut memasuki telinganya. Suara bisikan, suara tangis, suara doa, suara perang. Semua bertabrakan dalam kepalanya, membuat pikirannya hampir pecah. Namun kuda itu terus berlari menembus kabut pekat, seperti bayangan yang tidak mengenal hambatan. Di belakangnya, tanah bergemuruh dan kabut berubah menjadi pusaran hitam yang mengejar. Prajurit-prajurit kerajaan berlari mengejar dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Tombak mereka menyalakan kilatan cahaya merah setiap kali mengayun udara. Pada jarak tertentu, makhluk tua dari bawah bumi muncul dan menghilang seperti bayangan raksasa yang memantul dari satu titik ke titik lain, mencoba menutup jalur pelarian. Sementara itu, Salsa berdiri dengan tubuh gemetar, menyaksikan Andra dibawa pergi oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Rico meraih tangannya dan menariknya menjauh dari lingkaran ritual yang pecah. Bima, meskipun tubuhnya penuh luka, tetap memaksa diri untuk berdiri dan menahan tubuhnya agar tidak roboh. Namun pandangannya terpaku pada jurang kabut tempat Andra menghilang. Bima menggertakkan giginya. Kita tidak bisa biarkan dia sendirian. Kita harus mengejarnya. Namun langkah pertama mereka langsung dihentikan oleh suara gemuruh dari dalam tanah. Retakan panjang terbuka tepat di depan mereka, mengeluarkan hawa panas dan bau seperti batu yang terbakar. Dari bawah retakan itu muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki siapapun yang mendekat. Tangan itu melambai, meraba, mencakar, mengeluarkan suara lengking rendah seperti makhluk kelaparan. Salsa mundur sambil menjerit. Rico hampir terpeleset ketika salah satu tangan melompat ke atas dan hampir meraih pahanya. Bima menarik Rico sambil memaki. Namun wajahnya memucat. Tidak ada jalan untuk mengejar Andra melewati retakan itu. Di sisi lain, Andra menempel erat pada leher kuda gaib itu. Setiap kali kuda itu melangkah, tanah bergetar dan cahaya biru dari matanya menembus gelap. Namun pengejaran di belakang mereka tidak berhenti. Para prajurit kerajaan berlari sangat cepat. Tubuh mereka kabur seperti bayangan panjang yang terus mendekat. Tiba-tiba seorang prajurit melompat tinggi. Tombaknya diarahkan langsung ke Andra. Dalam satu gerakan cepat, kuda gaib itu memutar tubuhnya dan menendang prajurit itu dengan dua kaki belakangnya. Suara dentuman terdengar keras. Prajurit itu terlempar dan tubuhnya terpecah menjadi kabut kelabu. Namun, sebelum Andra sempat bernapas lega, makhluk tua dari bawah bumi muncul tepat di depan kuda. Tubuhnya membesar seperti gunung kecil. Wajahnya merapat sedekat mungkin. Seluruh kabut berhenti bergerak karena kehadirannya. Suara rendah dan berat keluar dari mulutnya. Kau bukan raja, kau hanyalah pintu. Kuda gaib itu mengangkat tubuhnya, mengeluarkan ringkikan yang menggema seperti puluhan guntur. Tiba-tiba cahaya biru dari tubuh kuda itu memancar seperti ledakan kecil. Cahaya itu memukul makhluk tua itu mundur beberapa langkah, membuat tanah retak lebih lebar. Kuda kemudian melesat ke arah hutan yang lebih dalam. Pohon-pohon tampak membuka diri seolah memberi jalan. Daun beterbangan. Akar-akar yang menjulang seolah menarik diri untuk memberi ruang. Namun setiap kali kuda melangkah, Andra merasakan tubuhnya semakin ringan. Seolah jiwanya tertarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Andra memegang dadanya dan berbisik lirih. Apa yang terjadi padaku? Kuda itu merundukkan kepala sedikit, seolah mendengar kesedihan itu. Suara lembut tidak keluar dari mulut makhluk manapun, namun terdengar di dalam pikiran Andra sendiri. Aku melindungimu karena darahmu memanggilku, tapi darah yang sama juga memanggil mereka. Dan mereka tidak akan berhenti sebelum mengikatmu pada takhta yang terkutuk. Andra menahan napas. Ia menatap ke belakang. Pusaran kabut dan prajurit-prajurit itu semakin dekat. Dan kuda itu berbisik lagi. Bersiaplah, Andra. Kita belum keluar dari dunia yang memilihmu. Langit meledak dengan cahaya merah. Pengejaran baru saja dimulai. Kuda gaib itu terus berlari menembus kegelapan, menghanyutkan Andra ke dalam hutan yang belum pernah dilihat oleh manusia manapun. Hutan itu berbeda dari jalur Gunung Lawu
yang familiar. Pohon-pohonnya jauh lebih tinggi. Batang-batangnya berputar seperti dililit waktu, dan dedaunannya berwarna keperakan seolah diselimuti cahaya bulan yang tidak berasal dari langit. Namun yang paling mengerikan bukanlah bentuk hutan itu, melainkan kenyataan bahwa tidak ada satupun suara hidup yang terdengar. Tidak ada angin, tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada napas selain napas Andra sendiri. Hutan itu seperti dunia yang berdiri di luar kehidupan. Andra menunduk, memegang dada sambil mengatur napas. Tubuhnya terasa berat, namun pikirannya dipenuhi suara-suara yang tidak pernah ia kenal. Suara orang-orang menangis, suara prajurit memanggil, suara gamelan yang terdengar nyaris pecah. Semuanya tumpah ruah di dalam kepalanya. Seakan pintu batinnya telah dibuka paksa oleh sesuatu yang ingin masuk. Kuda itu memperlambat langkahnya. Surai birunya berkibar ringan. Kita telah memasuki hutan yang dijaga oleh roh prajurit paling tua. Mereka bukan musuhmu, tetapi bukan pula temanmu. Andra terdiam, menggenggam surai kuda itu lebih kuat. Mengapa aku? Apa hubunganku dengan semua ini? Kuda itu tidak menjawab langsung, namun kabut di depan mereka terpecah perlahan. Dan dari sela-sela pepohonan muncul beberapa sosok. Mereka tidak memakai baju perang, tidak membawa tombak. Tubuh mereka lebih utuh daripada prajurit yang mengejar tadi. Wajah mereka lebih manusiawi, meski tetap pucat dan kosong. Mereka berdiri berjajar, membentuk jalan seperti pasukan kehormatan yang menunggu kedatangan seorang raja. Andra menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat. Kuda itu berkata pelan di pikirannya. Mereka adalah prajurit yang menolak perang, prajurit yang menolak darah. Mereka dibuang ke hutan ini, disegel dalam keheningan selamanya. Mereka menolak takhta yang ingin bangkit kembali. Andra menatap wajah-wajah itu. Mereka menatap dan menundukkan kepala kepadanya. Tidak ada amarah, tidak ada permusuhan, hanya penyesalan dan luka yang tidak pernah sembuh. Namun, sebelum Andra bisa bertanya, dunia bergetar. Dari belakang mereka, pusaran kabut hitam kembali muncul. Gemelan memukul keras, suara tombak menghantam tanah, dan teriakan prajurit menggema seperti raungan binatang. Makhluk tua dari bawah bumi muncul dari balik kabut. Tubuhnya lebih besar daripada sebelumnya. Wajahnya lebih gelap, matanya memancarkan cahaya merah darah yang berputar cepat. Ia bukan lagi sekadar penjaga ritual. Ia berubah menjadi raksasa leluhur yang kehilangan wujud aslinya. Suaranya mengguncang daun-daun, membuat pohon-pohon bergoyang seolah hendak tumbang. Kau tidak bisa bersembunyi di hutan ini. Takhta telah menunggu ribuan tahun. Darahmu adalah kunci, Andra. Kuda itu menghentakkan kakinya, menyalakan lingkaran cahaya biru di tanah. Prajurit-prajurit pelarian itu mengangkat tangan mereka, membentuk penghalang tipis dari cahaya putih. Namun makhluk tua itu hanya tertawa rendah. Hutan ini ada karena aku. Mereka ada karena kutukan darahku. Tidak ada yang bisa melindunginya dariku. Prajurit-prajurit kerajaan muncul di belakangnya. Jumlahnya kini puluhan, bahkan ratusan. Kabut berubah merah. Udara bergetar. Tanah retak. Kuda gaib itu berkata pelan, Andra, kau harus memilih. Kau tidak bisa lari selamanya. Mereka menginginkan darahmu, tapi darah yang sama juga bisa menghentikan mereka. Andra menatap tangannya. Cahaya emas tipis bergetar di kulitnya, tanda bahwa warisan itu benar-benar ada dalam dirinya. Salsa, Bima, dan Riko terjebak di dunia depan. Makhluk tua itu akan menelan mereka jika ia tidak melakukan sesuatu. Andra menarik napas dalam-dalam, menatap pepohonan tinggi yang berderak pelan, lalu menatap ratusan prajurit yang mulai mendekat. Apa yang harus kulakukan? Kuda gaib itu menunduk pelan, matanya berkilau biru. Kau harus memanggil sesuatu yang selama ini tidur di dalam darahmu. Andra gemetar. Apa itu? Kuda itu menjawab dengan suara yang menembus ke dalam tulang. Roh raja terakhir dari kerajaan yang hilang. Dan dunia berguncang ketika kabut merah mulai menelan hutan tanpa suara itu. Kabut merah itu turun seperti hujan darah yang membara. Setiap tetesnya tidak jatuh ke tanah, tetapi melayang
menggumpal, lalu membentuk pola seperti sulur yang merayap di udara. Hutan leluhur yang sebelumnya sunyi, kini berubah menjadi arena perang antara dunia yang tidak seharusnya bersentuhan. Pohon-pohon tinggi mengerang seperti makhluk hidup yang menahan beban takdir. Daun-daunnya bergetar tanpa angin, akarnya menekan tanah dengan keras, seolah mencoba menahan sesuatu yang hendak bangkit. Andra berada di punggung kuda gaib itu. Tubuhnya bergetar hebat. Cahaya emas di tangannya semakin kuat, bukan lagi sekadar kilatan, tetapi nyala yang mengalir seperti darah yang mendidih. Suara-suara di kepalanya semakin jelas, tidak lagi kacau, tetapi menjadi satu suara yang paling dalam, paling kuat, dan paling tua. Suara seorang raja. Raja yang telah hilang. Raja yang menjadi akhir dari kerajaannya sendiri. Kuda itu menoleh pada Andra, menatapnya dengan mata biru yang tampak seperti dua danau di tengah malam. Panggil dia, atau mereka semua akan mati. Andra menunduk, memegang dadanya yang terasa seperti dibelah dari dalam. Suara sang raja bergema, membenturkan dirinya dengan ingatan-ingatan masa kecil, bisikan kakeknya, dan rasa takut yang sejak tadi menghantuinya. Kau adalah darahku, kau adalah pintuku, kau akan memulihkan apa yang hilang. Andra memejamkan mata, air matanya mengalir tanpa disadari, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa kehilangan yang tidak ia mengerti. Hatinya tersiksa oleh dua dunia yang menariknya bersamaan. Sementara itu, makhluk tua dari retakan tanah semakin mendekat. Tubuhnya membesar, setinggi pohon-pohon di hutan itu. Tangan-tangan kegelapan merayap dari tubuhnya, seperti belalang yang menyerbu ladang. Prajurit-prajurit di belakangnya memukul tombak mereka ke tanah, menimbulkan gelombang energi merah yang memecahkan tanah dan merobek udara. Salsa, Bima, dan Rico yang terperangkap di luar hutan leluhur kini melihat langit berubah merah. Angin berputar seperti badai kecil, membawa suara gemelan yang memekakkan telinga. Mereka berpegangan satu sama lain sambil berteriak memanggil Andra dalam ketakutan. Di hutan itu, kuda gaib mengangkat tubuhnya tinggi, ringkikannya menggetarkan seluruh dunia bayangan. Andra, lepaskan, biarkan dia bangkit. Hanya itu satu-satunya jalan. Andra membuka mata. Cahaya emas dari tangannya kini menyebar ke seluruh tubuhnya. Napasnya berat tetapi tegas. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, meski tubuhnya hampir tidak sanggup berdiri tegak. Suaranya pelan, namun setiap katanya mengguncang kabut dan tanah. Aku tidak ingin menjadi raja kalian. Aku tidak ingin menjadi kepanjangan dari kutukan ini. Tapi jika darahku bisa menghentikan semua ini, maka aku akan memanggilnya. Cahaya emas meledak dari tubuhnya. Pohon-pohon tinggi membungkuk seperti memberi hormat. Prajurit-prajurit menutup wajah mereka. Makhluk tua itu mengeluarkan jeritan yang mengguncang tanah. Dan cahaya itu berubah bentuk, menjadi sosok besar yang berdiri di belakang Andra. Sosok berpakaian jubah emas yang compang-camping, mahkota retak yang sama, tetapi utuh kembali. Wajah yang teduh namun penuh luka masa lalu Raja Tarakir. Kerajaan yang hilang telah bangkit. Makhluk tua itu mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah ketakutan. Tidak, tidak. Dia tidak boleh kembali. Dia telah dikubur oleh tanganku sendiri. Raja itu mengangkat tangannya. Cahaya emas melesat, menghantam makhluk tua tersebut. Suara gemuruh memenuhi hutan. Prajurit-prajurit berteriak. Kabut berputar seperti badai neraka. Andra merasakan tubuhnya semakin ringan. Dunia berputar, tanah bergerak. Suara-suara gaib berubah menjadi gema jauh. Kuda gaib itu melesat mundur, menjauh dari pusat ledakan. Raja itu menatap Andra terakhir kali. Terima kasih, darahku. Kau telah membebaskan dunia ini dari rantai lama. Namun setiap kebangkitan menuntut bayaran, dan bayaran itu adalah dirimu. Andra terkejut. Dunia runtuh di sekelilingnya. Cahaya emas menyelimutinya. Tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan penuh bintang. Salsa, Bima, dan Rico menjerit,
Ketika cahaya besar itu meledak dan hutan leluhur menghilang seperti kabut tersapu angin. Ketika kabut itu mereda, hutan kembali sunyi. Tidak ada prajurit, tidak ada makhluk gaib, tidak ada kuda, tidak ada raja. Hanya Andra yang tidak terlihat lagi. Di atas tanah yang retak, hanya tersisa gelang kuno yang telah berubah menjadi abu emas yang berkilau seperti debu bintang. Andra telah melakukan pilihan terakhirnya, dan Gunung Lawu akan mengingatnya selamanya.